Ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Stop cyberbullying. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama aku Malesa. Aku jurusan Pendidikan IPS di Universitas Lambung Mangkurat. Di sini aku akan membahas kasus yang sedang ramai diperbincangkan di masa remaja, yaitu kasus bullying. Seorang siswa Muhammad Hisham berusia 13 tahun, kelas 1 SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan, Banten, menjadi korban bullying oleh kakak kelasnya yang terjadi saat di sekolah. Pernahkah kalian melihat seseorang diejek, dihina, atau dikucilkan hanya karena dianggap berbeda? Banyak orang menganggap itu hanya bercanda, padahal bagi korban bullying bisa meninggalkan luka yang sangat bertahan lama. Yang sering menjadi pertanyaan adalah, mengapa seorang remaja bisa menjadi pelaku bullying? Apakah karena sifatnya, atau ada faktor lain yang mempengaruhinya? Bullying merupakan perilaku agresif yang sering dilakukan secara sengaja dan berulang untuk menyakiti orang lain, baik secara verbal, fisik, maupun sosial. Contohnya seperti mengejek penampilan teman, menyebarkan gosip, mengucilkan seseorang dari kelompok pertemanan, hingga melakukan cyberbullying di media sosial. Dampaknya tidak hanya membuat korban sedih, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan diri, menyebabkan stres, kecemasan, bahkan depresi sekalipun. Perilaku remaja tidak terbentuk begitu saja. Lingkungan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk cara berpikir dan bertindak seseorang. Pertama, lingkungan keluarga. Ketika seseorang anak sering melihat perilaku kasar, bentakan, atau penghinaan di rumah, ia bisa menganggap bahwa perilaku tersebut adalah hal yang normal. Yang kedua, yaitu lingkungan pertemanan. Banyak remaja melakukan bullying karena ingin diterima dalam kelompoknya. Mereka mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya agar tidak dianggap berbeda. Yang ketiga, yaitu lingkungan media sosial. Saat remaja terus-menerus melihat komentar negatif, hinaan, atau cyberbullying, mereka bisa menganggap bahwa perilaku tersebut adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Artinya, lingkungan tidak hanya menjadi faktor yang mendorong maupun mencegah munculnya perilaku bullying. Menurut teori belajar sosial, manusia belajar melalui proses mengamati dan meniru perilaku orang lain. Jika seorang remaja melihat teman-temannya mengejek seorang, lalu mendapat perhatian atau dukungan dari kelompok, ia mungkin akan meniru perilaku tersebut. Nah, psikologi sosial juga menjelaskan adanya konformitas, yaitu kecenderungan seseorang mengikuti perilaku kelompok agar diterima. Seringkali perilaku bullying bukan karena membenci korbannya, tetapi karena ingin dianggap bagian dari kelompok pertemanan. Dan menurut teori identitas sosial, seseorang cenderung merasa lebih dekat dengan kelompoknya sendiri dan memandang kelompok lain berbeda. Akibatnya, siswa yang dianggap berbeda dari mayoritas sering menjadi sasaran ejekan atau pengucilan. Dari sudut pandang psikologi sosial, bullying bukan hanya masalah individu. Perilaku ini mempengaruhi oleh lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan media sosial. Karena itu, mencegah bullying bukan hanya tugas korban ataupun guru, tetapi tanggung jawab kita semua untuk menciptakan lingkungan yang aman, suportif, dan saling menghargai. Ingat, satu ejekan mungkin hanya terdengar seperti candaan bagi pelaku, tetapi bisa menjadi luka yang sangat dalam bagi korbannya. Stop cyberbullying dari sekarang.